Teman-teman sekalian dari SMK Negeri 12 Malang. Iya. Betul ya? Betul. Kalau tadi yang cewek-cewek sudah bikin surat dari akuntansi. Apa namanya kejuruannya? Iya. Iya. Apa itu? Akuntansi keuangan lembaga. Akuntansi keuangan Dan lembaga. Kalian cowok-cowok? Teknik otomotif. Satunya? Teknik otomotif juga. Teman-teman dikirim hari ini di TPST 3R Mulyo Agung Bersatu. Sudah tahu belum TPST 3R Mulyo Agung Bersatu itu apa? Belum. Tempat pengolahan sampah. Tempat Pengolahan sampah terpadu. Tepat. 3R itu apa? Recycle, reduce, reuse. Oke, 3R itu reduce, recycle. Tujuan teman-teman dikirim hari ini ke sini itu adalah program P5. Outputnya teman-teman disuruh ngapain sih nanti sama Pak Guru ini? Wawancara. Berarti ada tanya jawab nggak? Iya. Baik, saya jelaskan sekilas. Perkenalkan, nama saya Nugraha Wijayanto. Di sini sebagai wakil ketua KSN TPST 3R Mulyo Agung Bersatu. Dulu kayaknya saya belum pernah mengenal SMK Negeri 12 ya. Saya SMA-nya dulu SMA 7 Malang. SMA Negeri 7, jadi dekat rumahnya siapa? Ada yang rumahnya dekat? Di Cengkarayam. S1-nya Brawijaya, S2-nya OM.
Nah, di sini teman-teman, saya ingin mengenalkan ini. Tempat pengolahan sampah terpadu yang teman-teman kunjungi hari ini menjadi pusat edukasi pengembangan pengolahan sampah berbasis masyarakat. Jadi teman-teman yang menunjuk TPSD 3R Muda Bersatu sebagai tugas profil P5-nya, teman-teman harus bersyukur daripada teman-teman kelompok yang lain. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di dinding kaca jendela yang melingkar, hampir dari seluruh Indonesia belajar pengolahan sampah di sini. Ini menjadi tempat pengolahan sampah terbesar di Indonesia dalam sisi penyerapan tenaga kerja dan dalam sisi sampah yang dikelola. Volume sampah yang dikelola mencapai kurang lebih 50 ton setiap harinya. Jumlah total pegawai yang dimiliki 118 orang pegawai. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini, syukur alhamdulillah TPS 3R ini ada di Kabupaten Malang. Jadi kalau teman-teman rumahnya di Lamongan, jadi harus jauh-jauh ke Malang untuk melihat sebuah pengolahan sampah yang terintegrasi dengan baik seperti yang ada di sini. Nah, mengapa sampah menjadi hal yang sangat penting? Buat teman-teman sekalian, pasti teman-teman sudah memahami ini. Setiap manusia, setiap individu, setiap keluarga, setiap anak kecil pasti semua membuat sampah. Tapi semua orang bikin sampah, tapi tidak semua orang mau mengelola sampahnya. Bahkan adik-adik sekalian di sini, saya yakin masih banyak teman-teman sekalian yang buang sampah sembarangan. Iya. Pasti. Saya nggak mungkin itu. Karena langkah yang besar awali dari langkah yang kecil. Saya membiasakan dengan keluarga ini membuang sampah di tempatnya, meskipun membuang sampah di tempat sampah itu bukan merupakan solusi yang dibutuhkan pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas dampak sampah. Contohnya, teman-teman SMK Negeri 12 Malang membuang sampah di tempat sampah. Nanti sampahnya sudah dikumpulin di tempat sampah. Akhirnya dibawa oleh mobil pengangkut sampah. Nanti setelah mobil pengangkut sampah itu mengambil sampahnya, akan dibawa ke TPA. Kan gitu kan, hilirnya kan TPA. Kita bicara dulu dan hilir. Hilirnya di TPA. Sudah tahu nggak sampah di Indonesia ini kalau di TPA diapain? Diapain? Selain dipilah, mayoritas ditumpuk. Jadi TPA itu kita butuh lahan kosong, sampah dari seluruh masyarakat di wilayah Kota Malang dan Malang Raya dikumpulkan di tanah kosong itu, ditumpuk. Andai kata ada yang laku diambil-ambil oleh pemulungnya, mungkin hanya berkurang 5%. Yang 95% jadi tumpukan sampah. Nanti kalau tumpukan itu sudah tinggi, akhirnya butuh tempat lagi, butuh ruang tanah lagi, kan gitu kan? Iya. Penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin bertambah. Lebih banyak yang melahirkan atau lebih banyak yang meninggal? Melahirkan. Lebih banyak yang melahirkan, nah, gitu kan? Nah, penduduknya semakin banyak, tempat tinggal yang dibutuhkan semakin banyak, sedangkan tempat untuk menaruh sampah semakin sedikit, sehingga ancaman sampah ini menjadi ancaman pemerintah Indonesia secara nyata 50 tahun mendatang, sehingga membutuhkan solusi konkret terhadap permasalahan sampah. Maka mari kita kelola sampah agar menjadi berkah. Mengelola sampah itu tidak menjadikan nilai rupiah yang tinggi. Kenapa? Ada nggak teman-teman waktu SD sini cita-citanya jadi tukang sampah? Ada nggak? Enggak. Nggak ada kan? Kalau orang berpikir bahwa sampah kalau diolah itu menghasilkan, iya betul, tapi hasilnya tidak seberapa dibandingkan biayanya. Sehingga butuh jiwa-jiwa sosial untuk mau